Film ini dibuka dengan sebuah fakta mengerikan tentang perubahan iklim bumi di tahun 2014, di mana semua itu tak lain akibat pemanasan global yang berdampak besar terhadap gletser-gletser yang berada di kutub utara. Apakah kita akan ikut mencair? Jangan panik, karena filmnya juga baru dimulai. Guys, terima kasih ya karena masih setia mengikuti channel ini yang akan terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk bisa kalian simak. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review menegangkan dari sebuah film yang berjudul Blood Glacier tahun 2013. Bercerita tentang nasib tragis sekelompok ilmuwan saat mereka menemukan glacier yang berwarna merah. Meskipun tampilannya mirip SG Boy Koko Pandan, tapi glacier inilah yang akan menjadi mimpi buruk bahkan membunuh para ilmuwan satu persatu. Emang glacier merah ini bisa apa? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari rutinitas para ilmuwan bidang perikliman yang berada di pegunungan Alpen. Lalu kita bisa melihat seorang ilmuwan sedang kesal karena temannya yang bernama Janek malah mabok ciu campur oralit padahal keadaan sedang darurat. Kelakuan Janek si pecinta Blackpink sebenarnya sudah membuat teman-temannya risih. Tapi meskipun demikian, mereka masih membutuhkannya mengingat Janek adalah seorang teknisi yang sangat handal. Saat Janek masih puyeng, ketiga temannya menjelaskan bahwa salah satu pos pemantauan cuaca mengalami kerusakan. Lalu Janek diminta untuk segera menyervisnya agar mereka bisa mendapatkan updatean cuaca lagi. Kemudian si operator bernama Fogg memberitahu bahwa besok Bu Menteri akan datang ke stasiun. Jadi ia harap tidak ada masalah, kali aja dapat door prize bansos dari beliau. What is it? Entah apa yang dilihat oleh si Dogi. Lalu Janek membawa Dogi kesayangannya daripada menggonggong gak jelas seperti tadi. Come on. The station was set up, right? Janek dan Fogg sedang prepare untuk melakukan perbaikan ke lokasi pos yang cukup jauh dari stasiun. Di sela perbincangan mereka, Fogg yang merasa bete akan suasana gunung es mengajak Janek untuk bekerja di tempat lain. Terlebih ia merasa apa yang mereka lakukan cuma sia-sia dan tidak bisa mengatasi perubahan iklim. Mendengar bacotan tersebut, Janek menganggap bahwa itu cuma keresahan Fogg saja yang merupakan pekerja baru. Come, Tinny, let's go. Hey, Tinny! What is it? Maybe that's what he was after. Fogg dan Janek auto melongo saat melihat glacier yang memiliki warna merah darah. Janek pun benar-benar tidak mengerti karena fenomena ini baru pertama kali terjadi. Lalu ketika Janek melakukan perbaikan, Fogg akan mengambil sampel es untuk diteliti. Suara aneh dari dalam goa tentu saja membuat si Dogi penasaran. Bahkan ia yang merasakan sesuatu memaksa Janek untuk menyelidiki suara tadi. Sungguh tak disangka suara tadi berasal dari seekor rubah aneh dengan perut yang kian membesar. Tinny? Setelah jeritan tadi menghilang, Janek tidak mengerti kenapa si Dogi jadi pelangak-pelongo dan seperti menahan sakit. Dan ternyata, si Dogi memiliki sebuah luka di perutnya. Melihat bangkai rubah yang sudah hancur, Janek bergegas membawa si Dogi keluar goa. Come on! We have a small problem here. It's nothing serious. Don't panic. Oh, are you out of your... Fogg masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi.
Mengingat yang dialami Shidogi sepertinya ia telah diserang oleh sesuatu. Sementara Janek menduga jika rubah yang tadi terkena rabies, hingga ia pun terus memberikan vaksin kepada Shidogi. Di saat itu pula, Shidogi menjilati darah Janek akibat kejedot kusen pos tadi. Singkat cerita, si ilmuwan bernama Birte sedang meneliti sampel es yang berwarna merah itu. Ia pun tak menyangka, warna merah pada es itu adalah kumpulan mikroorganisme yang baru pertama kali ia lihat. Dan yang lebih anehnya lagi, makhluk-makhluk kecil itu mati saat mereka terpapar sinar matahari. Kemudian Birte marah karena udah capek-capek ngejelasin. Si Janek malah mabuk cai galon. Ia pun meminta Janek untuk mengantarnya ke lokasi Gletser untuk melengkapi penelitiannya. Akan tetapi Janek menolak karena ia tak mau ke lokasi yang menurutnya penuh dengan hewan yang terkena rabies. Lalu ketika Birte kekeh ingin pergi, Fogg pun ikut melarang dan memintanya untuk jangan mengambil risiko bodoh. Check is really bringing that alpinist with her? Di keesokan harinya, kita beralih ke pacarnya Janek yang bertugas menjemput rombongan Kementerian Lingkungan Hidup. Wanita yang bernama Tanya ini pun terlihat senang karena baru saja ia ditawari pekerjaan baru oleh Bu Menteri. Di waktu yang sama, Janek masih setia merawat Shidogi yang selama ini menemani kisah cintanya bersama Tanya. Meskipun sudah divaksin dan diberi segala macam booster, Janek tetap khawatir jika sampai Shidogi terkena rabies. Lalu tak lama kemudian, Tanya menghubungi Janek dan memberitahu bahwa mulai saat ini ia berhenti bekerja di gunung. Kabar tersebut jelas membuat Janek kecewa. Udah mengedadak, Janek pun tak mau kisah cintanya terpisah oleh pekerjaan. Di tengah kekesalan Janek, Tanya memberitahu bahwa ia dan Bu Menteri akan tiba di stasiun pemantauan esok hari. Lalu ia menyuruh Janek untuk beres-beres dan mencukur semua bulu gak jelas di wajahnya. Karena ia gak mau Bu Menteri sampai kaget saat melihat tampilan Janek yang urakan. To get your haircut or what? I'm looking forward to tomorrow. Besides, we can take better photos on the long route. See you tomorrow. See you tomorrow. Pria mana yang gak sakit hati saat orang yang dicintai tidak bersedih padahal mereka akan berpisah? Janek pun memilih mabok oralit daripada terus memikirkan Tanya yang saat ini sedang berbahagia. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Tanpa terasa, Janek yang tadi mabuk parah akhirnya tersadar ketika waktu sudah isya. Namun sebenarnya Janek terbangunkan oleh suara aneh dari dalam gudang. Who's there? Janek menyangka sesuatu di tong sampah itu adalah seekor rubah yang terkena rabies. Lalu ia menghubungi temannya untuk segera menyiapkan senjata. Janek seolah tak percaya setelah melihat seekor kumbang dengan ukuran raksasa. Ia pun bingung apakah yang tadi itu rubah kumbang atau kumbang rubah. What are you doing? No one is going outside. Got it? Semua orang terlihat bingung dengan kelakuan Janek yang sibuk sendiri. Sementara Janek terus berjaga sambil menyuruh teman-temannya untuk jangan keluar. I know what I saw, damn it. Your head injury. And the painkiller. He shouldn't come here. I need to All warn this them. fuss just to avoid He just went for me. He just... Absolutely right. The fox is a problem. Saat keadaan mulai tenang, Janek bingung untuk menceritakan tentang apa yang baru saja ia lihat. Mengingat semua orang tahu jika saat ini dirinya masih dalam keadaan mabok. on my bed. I'll sleep on the couch. Come on. I'll bring you to your cabin. Di keesokan harinya, Janek menghubungi Tanya untuk menyuruhnya agar membatalkan kunjungan Bu Menteri. Lalu agar tidak menjadi menimbulkan pertanyaan, Janek ngomongin tentang adanya wabah rabies yang telah menulari Shidogi. Tapi sayang, Tanya tidak percaya karena di daerah itu belum pernah ada kejadian wabah rabies. Malahan ia menganggap itu cuma akal-akalan Janek agar Bu Menteri tidak datang ke stasiun. Ampun Gusti. Yannick. Setelah gagal menghalangi Tanya, Janek yang tetap khawatir kepada pacarnya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ia mengajak Birte untuk mengecek lagi keberadaan Gletser yang berwarna merah itu. So where is it? It's gone. Janek tidak mengerti kenapa Gletser merah kemarin kini kembali normal. Tapi meskipun demikian, Birte akan tetap mengambil sampel es untuk penelitian lanjutan. Saat Birte melakukan tugasnya, Janek yang kebelet ngompol akan melampiaskan hasratnya di tempat terbuka. Let me do that.
Hampir saja titik Janek dicaplok serangga yang berukuran besar. Dan untuk pertama kalinya, Janek melihat makhluk aneh yang kemarin dengan jelas. Di sisi lain, Tanya dan rombongan kementerian sedang menuju lokasi stasiun. Tapi karena otot ceker sudah terasa pegal, mereka beristirahat dulu sambil berselfie Sukesi. Now it's all gone. Bu Menteri terlihat ketakutan setelah si botak digigit nyamuk berukuran besar. Begitupun dengan si botak, ia khawatir jika sampai nyamuk aneh ini berdampak buruk terhadap tubuhnya. Di waktu yang sama, Birte dan teman-temannya sedang meneliti cecunguk aneh yang baru ia temukan. No. Dari sepengalaman Birte di dunia percecungukan, ia menduga bahwa makhluk ini adalah spesies baru. Birte pun senang karena sebagai penemu, ia akan memberi nama makhluk ini sebagai cecunguk Birte. Tapi tak lama kemudian, Birte menemukan fakta aneh bahwa cecunguk tadi memiliki kesamaan dengan bakteri yang berada di dalam gletser. Dan itu berarti, besar kemungkinan rubah yang tewas di goa itu tanpa sengaja meminum rembesan es yang terpapar bakteri. Lalu bakteri itu pun memakan DNA si rubah hingga bermutasi menjadi spesies baru. Meskipun sulit dipercaya, Birte yakin bahwa inilah yang sebenarnya terjadi dan bukannya rabies seperti dugaan Janek. Mendengar penjelasan Birte, Janek kepikiran dengan si Dogi yang pernah menjilati darahnya. Ia pun khawatir DNA dari darahnya itu dimakan bakteri yang masih berada di tubuh si Dogi. Rupanya Janek tak cukup berani untuk mengakhiri penderitaan si Dogi. Ia pun memilih pasrah jika memang DNA dirinya akan menjadi makhluk aneh di perut si Dogi. Setelah sempat disengat nyamuk, bakteri di tubuh si botak mulai mempengaruhi tubuhnya. Ia pun mulai merasa puyeng dan mudah capek pula. Di waktu yang sama, seorang wanita sedang dikejar oleh burung elang yang sudah terpapar oleh bakteri. Di tengah serangan yang menimpa wanita tadi, Janek berniat untuk menjemput Tanya dan Bu Menteri. Akan tetapi Birte mengingatkannya untuk jangan membicarakan keanehan yang terjadi. Karena jika sampai ketahuan wartawan, mereka khawatir akan menimbulkan kepanikan di mana-mana. Akan tetapi Janek menolak karena menurutnya, semua orang harus tahu akan bahaya bakteri itu. You can't ruin this. What? Melihat bangkai rusa yang sudah mengeluarkan sesuatu, Janek semakin khawatir karena ternyata sudah banyak hewan yang terkontaminasi. Hingga ia pun bergegas menyusul Tanya sebelum mereka diserang makhluk-makhluk aneh. You look terrible. I don't care about the fox. That looks awful. Karena si botak semakin melemah, Tanya meminta Bu Menteri dan para wartawan untuk beristirahat. Kemudian mereka kaget karena bekas gigitan nyamuk tadi kini semakin terlihat aneh. Hey, breathe, breathe. Come on. You're okay. Setelah diuak-uak dan dicakar elang gelo, centeng Bu Menteri pun akhirnya tewas. Sementara si botak yang ketakutan memilih kabur dan meninggalkan rombongannya. Tanya! Janek. Setelah bertemu rombongan Tanya, mereka pun buru-buru masuk ke stasiun. Lalu mereka bergegas mengobati si wanita yang terluka parah diserang burung elang. Allie, do you hear me? I need you to call for help. They're outside. Di tengah kepanikan semua orang, Janek heran karena ia tidak melihat Birte dan Volk. Kemudian Harold berkata bahwa mereka sedang menuju Gletser untuk melakukan penelitian. Janek benar-benar marah karena Harold membiarkan mereka ke lokasi yang berbahaya. Apalagi ia tidak bisa meminta bantuan karena telepon satelit ketinggalan di pos pemantauan. We could all sort it out.
Setelah mendapat cecunguk yang baru, Falk baru sadar bahwa pos pemantauan sudah dikunci oleh Janek. Kemudian Birte marah atas keteledoran Falk yang menurutnya operator tak berguna. Wah, untuk yang satu ini Falk tidak terima dengan kata-kata seniornya. Falk benar-benar kaget karena pertolongannya malah membuat wajah Birte pecah berantakan. Akan tetapi semua itu tak lain karena memang Falk masih kesal terhadap seniornya ini. Di sisi lain, Tanya yang sudah tahu semuanya dari Harold menemui Janek di kabin pribadinya. Terlihat Tanya pun merasa kasihan dengan kondisi peliharaannya yang sudah bunting gak jelas. Karena keadaan ini, Tanya terpaksa akan menyuntik mati si Doggy untuk menghentikan penderitaannya. Lanjut kita beralih kepada Bu Menteri yang masih anteng merawat si wanita. Kemudian Harold memintanya untuk jangan khawatir, karena wanita ini cuma diserang burung biasa aja. Wah, Bu Menteri marah, karena jelas-jelas burung yang tadi sudah terkontaminasi oleh bakteri. Well, there's nothing but an old legend. Open the door. To find Burton Falk. Saat Janek kembali ke stasiun, ia berniat untuk pergi ke pos pemantauan sekalian mencari Birte dan Falk. Meskipun semua orang melarangnya, Janek sudah masa bodoh dengan resiko yang akan ia hadapi. Watch out! Close the door! Untung saja Janek berhasil menutup pintu sebelum rusa aneh itu keburu masuk. Kemudian Falk yang masih ketakutan berbohong saat semua orang mempertanyakan keberadaan Birte. Ia pun menyebut bahwa Birte telah kabur duluan saat mereka diserang rusa aneh. Padahal kita tahu, Birte jelas-jelas dihabisi oleh Falk. Singkat cerita, mereka sudah memblokir semua pintu dan jendela stasiun. Mereka pun kini cuma bertahan tanpa bisa menghubungi siapapun. Kemudian Tanya bertekad untuk mengambil telepon satelit, sekalian mencari keberadaan Birte dan si botak yang entah berada di mana. Melihat keberanian Tanya, Janek pun akan menemaninya menghadapi bahaya. Lalu ia memaksa Falk untuk ikut, daripada manyun dan tak berguna. Setelah Janek dan yang lain pergi, Bu Menteri terus merawat wanita yang bernama Monique ini. Tapi tiba-tiba, rasa sakit di kaki Monique semakin menjadi-jadi. She's waking up. Calm down. She can hear me. You'll be okay. Semua orang keheranan melihat sesuatu yang bergerak di bawah luka cakaran burung elang. Harold pun merasa yakin jika bakteri dari burung itu kini sedang bermutasi. Kemudian si Abah menyarankan agar mereka mengambil makhluk itu dan segera membakarnya. Meskipun terdengar ekstrim, mereka tak punya cara lain untuk menyelamatkan Monique. Dan hingga pada akhirnya mereka bergegas prepare untuk melakukan operasi dadakan. Scissors. Tweezers, please. Setelah membakar larva burung yang aneh, mereka menyelesaikan operasi dadakan ini dengan menghentikan pendarahan di kaki Monique. Selang beberapa saat, Bu Menteri merasa lega karena kondisi Monique mulai membaik. Keberhasilan ini pun rasanya kurang afdol tanpa menenggak fermentasi takokak yang terkenal seantero pegunungan Alpen. I think we still have a bottle of rum lying around.
Landscape is absolutely amazing here. Open the door. Rupanya si botak berhasil ke stasiun dengan kondisi bekas gigitan nyamuk yang semakin mengerikan. Parahnya lagi, nyamuk-nyamuk yang bermutasi di lehernya sudah kebelet untuk keluar. Kemudian kita beralih ke perjalanan Janek saat sudah berada dekat dengan pos pemantauan. Fogg tentu saja panik karena takut Janek dan Tanya menemukan jasad Birte yang telah ia sembunyikan. And I hope it's not broken. Anyway, wouldn't it be better for her to die? Hey! Janek tidak mengerti dengan kelakuan Fogg yang ingin meninggalkan dirinya. Lalu saat berada di pos pemantauan, Fogg yang sebenarnya menyesal telah membunuh Birte akhirnya kalap dan berniat untuk menghabisi Janek dan Tanya. Kemudian Fogg lanjut berbohong bahwa ia tidak menemukan Birte dan telepon satelit. Mendengar kenyataan tersebut, Janek pun mengajak mereka untuk lanjut melakukan pencarian ke dalam goa. Move it! Berta? Berta? Saat Birte sudah ditemukan, Fogg akan menghabisi Janek dan Tanya daripada berkata jujur. What happened to her, Falk? Falk! Shut the hell up. Setelah melewati kengerian di dalam goa, mereka akhirnya mendapatkan telepon satelit yang tak jauh dari jasad Birte. Bahkan Tanya pun baru saja menghubungi Pak Pilot untuk segera datang ke stasiun. Tapi tiba-tiba mereka melihat kepulan asap yang berasal dari stasiun. Bu Menteri yang masih syok tak bisa berkata-kata saat cuma ia dan dua rekannya yang selamat dari kekacauan semalam. Lalu ketika helikopter sudah datang, mereka bergegas untuk segera pergi dari tempat ini. Come. Janek seolah tak percaya karena yang dikandung si Logi adalah sosok bayi yang aneh. Ia pun tak menyangka bakteri di tubuh si Logi telah menyerap gen dari darahnya hingga bermutasi menjadi seperti ini. Lalu Tanya membawa prototipe orok ini untuk ia teliti. Sementara Janek bingung, anjrit masa iya gue udah punya anak? Semua kekacauan ini tak lain akibat dari pemanasan global yang telah mencairkan gletser dengan bakteri purba di dalamnya. Nah, baru deh diseruput makhluk hidup. Namun siapa sangka bakteri malah bermutasi dengan menjadikan makhluk hidup sebagai inang. Seperti kasus yang dialami oleh si Dogi, di mana bakteri di tubuh hewan tersebut memakan DNA si Dogi dan gen dari darah Janek. Makanya, kita bisa melihat bahwa makhluk yang dilahirkan si Dogi adalah perpaduan antara manusia dan seekor Dogi. Tapi tenang guys, bakteri ini hanya akan berkembang di daerah dingin saja, jadi gak bakalan nyebar ke rumah kalian. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.